Gimana nasib Gibran? Gimana nasib Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke depannya? Apakah dia bakal bernasib cuma numpang lewat saja dalam lembaran sejarah bangsa kita sebagai Wakil Presiden ke-14 yang kemudian segera dilupakan? Jan, naas bener nasib dari anaknya Pak Jokowi ini. Masalahnya sekarang ini ya, yang jadi problem besar buat Gibran, ternyata Pak Prabowo masih mau nyapres lagi di tahun 2029. Ya, walaupun usianya sudah semakin berumur, sudah bakal berumur 78 tahun nanti di 2029. Tapi itu tidak menghalangi semangat Pak Prabowo buat maju satu periode lagi sebagai presiden. Nah, kalau Pak Prabowo masih mau nyapres lagi di tahun 2029, terus masa depan Gibran piye iki? Fenomena ini tentu menarik untuk dicermati. Mengingat Pak Prabowo itu loh sudah berkali-kali mencalonkan diri dalam pemilihan presiden. Lalu gimana ya nasib Gibran Rakabuming Raka ke depan? Apakah hanya jadi wapres musiman? Nah, ini menarik loh ya. Menarik ini karena banyak yang bertanya-tanya bagaimana masa depannya jika Pak Prabowo kembali mencalonkan diri. Apakah Gibran akan tetap menjadi bagian dari strategi politik yang sama? Ataukah akan muncul dinamika baru dalam politik Indonesia? Ayo. Dalam sistem demokrasi yang sehat, regenerasi kepemimpinan menjadi hal yang sangat penting. Seorang pemimpin ya yang telah berulang kali mencalonkan diri dan kembali mencoba peruntungannya, itu menimbulkan pertanyaan besar. Apakah tidak ada figur lain yang bisa muncul sebagai calon kuat gitu loh? Ataukah ini menandakan bahwa politik kita ini masih berkutat di lingkaran elit yang sama tanpa adanya ruang bagi regenerasi dan kepemimpinan yang baru? Itu loh pertanyaannya. Dan hal ini mencerminkan bagaimana politik di Indonesia masih sangat berpusat pada individu-individu yang tertentu itu aja. Alih-alih membuka ruang lebih luas bagi figur-figur baru yang memiliki potensi. Terus ya, ada lagi nih, wacana tentang koalisi permanen. Lah, iki apa? Koalisi kok permanen? Politik itu kan dinamis. Konsep koalisi dalam politik itu seharusnya bersifat dinamis, mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan rakyat itu loh. Namun, jika sebuah koalisi dianggap permanen, pertanyaannya, apakah hal itu masih relevan dengan prinsip demokrasi yang menuntut adanya dinamika dan evaluasi berkelanjutan? Demokrasi bukanlah sesuatu yang statis loh, melainkan sebuah sistem yang seharusnya selalu berkembang dan beradaptasi. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat itu menghadapi berbagai tantangan nyata yang lebih mendesak daripada sekedar siapa yang akan mencalonkan diri dalam pemilu berikutnya. Nah, kini dengan munculnya koalisi Indonesia Maju Kim Plus yang diminta untuk tetap solid sebagai koalisi permanen, muncul pertanyaan lagi nih. Apakah koalisi ini akan terus mendukung Prabowo di tahun 2029? Ataukah akan muncul tokoh lain yang akan didorong untuk maju? Jika koalisi ini benar-benar permanen, apakah masih ada ruang bagi figur-figur baru untuk tampil dan berkompetisi secara sehat? Itu pertanyaannya. Nah, entah. Dalam kehidupan sehari-hari ini ya, tuh masyarakat itu menghadapi berbagai tantangan yang nyata yang lebih mendesak loh, daripada sekedar siapa yang akan mencalonkan diri dalam pemilu berikutnya. Contohnya, harga-harga kebutuhan pokok yang naik terus, akses pendidikan dan kesehatan yang masih menjadi tantangan, serta ketidakpastian ekonomi ini loh. Itu isu-isu yang lebih krusial.
Dan ketika elit politik lebih sibuk membahas strategi pemenangan pemilu daripada mencari solusi nyata bagi rakyat, ini menyebabkan kepercayaan rakyat itu terhadap sistem politik itu bisa semakin terkikis loh. Tenan kuwi. Pemilu tuh ya seharusnya menjadi ajang bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang dapat membawa perubahan dan solusi nyata. Namun ya, jika wacana yang muncul itu hanya seputar orang yang sama maju berulang kali tanpa gagasan yang baru gitu loh ya, yang bisa ditawarkan, maka ini akan menjadi tantangan besar loh bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Gitu. Dan perubahan bukan hanya tentang siapa yang berkuasa, tetapi juga tentang bagaimana sistem politik dapat terus berkembang agar lebih inklusif dan mampu menjawab kebutuhan rakyat. Bener toh. Dan sebagai warga negara, kita itu memiliki tanggung jawab, tidak hanya menjadi penonton dalam dinamika politik ini. Partisipasi aktif dalam politik, baik melalui pemilu maupun melalui diskusi dan kritik-kritik, ya tentu saja kritik yang membangun, ya toh, menjadi kunci agar politik tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang dan wong iki yo kuwi-kuwi wae ngono lho. Dan kita itu perlu mendorong munculnya lebih banyak figur yang kompeten, memiliki visi yang jelas dan benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat. Harapannya nih ya ke depan, penting bagi masyarakat untuk lebih kritis dalam melihat dinamika politik. Apakah kandidat yang muncul itu benar-benar membawa gagasan yang segar? Apakah mereka memiliki rekam jejak yang dapat dipercaya? Dan yang paling penting, apakah mereka benar-benar berkomitmen untuk membawa perubahan yang nyata? Lah, jika tidak, maka demokrasi kita itu bisa terjebak dalam siklus yang sama terus tanpa ada perkembangan yang berarti. Ya mengono kuwi terus. Jan. Dengan pemilu 2029 masih beberapa tahun lagi, masih ada waktu bagi masyarakat untuk merenungkan dan menentukan arah politik yang lebih baik. Tantangannya adalah bagaimana memastikan bahwa pemilu tidak hanya menjadi ajang pertarungan politik semata, tetapi juga momentum untuk membawa perubahan yang lebih baik bagi negara dan rakyatnya. Masa depan demokrasi Indonesia ada di tangan kita semua, bukan hanya di tangan segelintir elit politik yang terus mendominasi wacana nasional.